Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوان في الدين عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, baik kenikmatan duniawiyah, demikian pula diberikan kenikmatan imaniyah yang berkaitan dengan ad-din, berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa keyakinan, berupa keimanan, diberikan nikmat berupa tauhid, demikian pula menjauhi dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Alhamdulillah. Dan di antara bentuk nikmat yang harus disyukuri oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diberikan keturunan, diberikan anak-anak keturunan yang dapat mewariskan apa yang dia miliki dari kebaikan, baik itu kebaikan berupa ilmu agama, demikian pula kebaikan dari perkara-perkara dunia yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Oleh karenanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebaikan tersebut tidak akan menjadi sempurna dan tidak akan berlangsung lama. Bahkan akan terputus kebaikan-kebaikan tersebut jika anak-anak keturunan kita tidak menjadi anak-anak yang saleh. Oleh karenanya, tema kita di pagi hari ini, pada hari Ahad ini, adalah berkaitan dengan pendidikan anak, terutama beberapa pendidikan yang sering terlupakan dan terlalaikan oleh orang tua. Dan itu dimulai dari usia 7 hingga 14 tahun. Di sini kita akan membacakan sebuah kitab, sebuah buku, dan kita menukil dari buku tersebut beberapa hal-hal yang penting, baik itu berkaitan dengan ucapan para ulama yang membahas pendidikan-pendidikan yang penting dalam mendidik anak-anak kita, terutama dimulai dari usia mereka 7 tahun hingga 14 tahun.
kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama Islam itu sangat diperhatikan hal-hal yang mendatangkan kesalehan, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kesalehan seorang hamba Allah. Dimulai dari kesalehan diri sendiri, demikian pula berusaha untuk menjadikan anak-anak mereka menjadi anak yang saleh. Maka di dalam agama Allah itu dijelaskan dan dituntunkan langkah-langkahnya, kiat-kiatnya, yang dengan itu setiap muslim berusaha menjalankannya. Dengan itu pula seorang ayah berusaha untuk menerapkannya pada pendidikan anak-anak mereka. Maka di antara yang penting untuk diterapkan dalam pendidikan anak-anak kita, terutama ketika mereka masuk pada usia yang ketujuh, 7 tahun, diperhatikan untuk diajarkan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu-ilmu yang bisa untuk dia hafal. Dan Nabi SAW, beliau sangat memperhatikan anak-anak kecil yang usianya sudah tamyiz dari 7 tahun. Datang dalam beberapa riwayat di mana beliau SAW sengaja menggonceng beberapa anak-anak. Demikian pula menemui mereka dan mengajarkan zikir-zikir dan mengajarkan hak-hak Allah yang penting untuk mereka ketahui. Di antaranya ketika Nabi SAW menggonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada suatu hari, kemudian Nabi SAW pun berkata kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang isinya adalah prinsip-prinsip penting. Di sini Nabi SAW mengambil kesempatan, dikarenakan usia dimulai dari 7 tahun adalah usia yang paling baik bagi anak itu untuk dia bisa menghafal ilmu-ilmu agama. Kata para ulama, ini adalah as-sinnud dhahabi lit-ta'allum, usia keemasan, usia emas, waktu yang terbaik untuk mereka menghafal ilmu-ilmu, terutama yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, li khuluwi qalbihi minasyawaghili wal afkar, karena hati mereka itu, anak-anak yang berusia 7 tahun hingga 14 tahun, hati mereka dikosongkan dari kesibukan-kesibukan duniawiyah dan perkara-perkara yang melalaikan. Ya. Maka Nabi SAW mengambil kesempatan ini, beliau mencontohkan kepada kita, mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting agar membekas di benak seorang anak kecil. Kata Nabi SAW, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kau akan mendapati Allah senantiasa mengawasimu, memperhatikanmu. Menjaga Allah di sini yakni menjaga syariatnya, menjaga agamanya.
menjaga hak-hak Allah. Dan subhanallah, Allah Maha Agung, Maha Suci Allah dari butuh kepada penjaga. Allah tidak membutuhkan penjagaan manusia. Bahkan Allah tidak membutuhkan ketaatan kita. Namun seorang hamba itu butuh kepada penjagaan Allah, butuh kepada pertolongan Allah. Maka Allah tidak akan menolong hamba-hambanya yang menelantarkan agamanya. Jika mereka menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, aturan Allah, maka Allah akan menjaganya. Ihfadillah yahfadka. Demikian pula, jika seorang itu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hakikatnya memang yang membutuhkan pertolongan dan penjagaan itu adalah hamba itu sendiri. Ya, hamba itu sendiri. Ini dasar agama yang penting. Beliau ajarkan kepada anak yang masih kecil, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Sebelum meminta kepada makhluk, baik meminta kepada ayahnya, pada keluarganya, minta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak itu hatinya berkaitan dengan Allah. Senantiasa mendahulukan permohonannya, demikian pula keinginannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, meminta bantuan, maka mintalah kepada Allah. Dan beliau mengatakan, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai anak kecil, sesungguhnya jika seluruh umat ini mereka bersatu, seluruh manusia mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, itu tidak akan memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ini walaupun semuanya menolongmu, tidak akan bisa mereka menolongmu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan. Ini mengajarkan tentang takdir. Apa yang Allah tetapkan itulah yang akan didapatkan. Juga mengajarkan kepada anak kecil bahwa rizki, apapun yang kita inginkan, itu tidak akan kita dapatkan illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka berkumpul, bersatu untuk memberimu madarat, mencelakakanmu dengan sesuatu, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberimu madarat, mencelakakanmu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpamu. Ini menanamkan agar dia tidak pernah takut kepada selain Allah. Dan menjadikan anak yang masih kecil ini memiliki mental baja yang rasa takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanamkan itu. Madarat tidak ada kecuali dari Allah yang menghendaki. Maka jika dia meminta pertolongannya kepada yang lain, pada syaitan, pada perkara-perkara gaib, ya, itu tidak akan memberinya madarat dan manfaat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat al-aqlam, pena-pena itu. Ini tidak ada lagi pencatatan takdir pada catatan takdir yang pertama.
Wa jaffatis suhuf, demikian pula telah mengering ya as-suhuf, buku takdir tersebut. Zahir ini adalah Lauhul Mahfuz. Catatan pada Lauhul Mahfuz sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya, adapun pencatatan di dalam buku-buku malaikat yang mereka mencatat dan diperintah, itu bisa saja berubah. Karena mereka hanya mencatat pada apa yang Allah perintahkan. Nah, ini dalil yang disebutkan dalam hadis tersebut berkaitan dengan usia yang sangat penting untuk kita bersemangat, ikhwan, untuk mengajarkan anak-anak kita, terutama di usia demikian. Jika kita tidak membaca apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, mungkin tidak terfikir pada diri kita untuk mengajarkan hal-hal yang demikian. Sebagian orang mengatakan itu ilmu terlalu tinggi, ilmu takdir, ilmu ini dan itu. Padahal bisa dibahasakan dengan bahasa sederhana, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga anak tersebut faham. Ya, secara umum, secara garis besar, bagaimana memahami takdir Allah. Demikian pula memahami ya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa hal yang sangat penting dalam pendidikan anak ini. Dan ini banyak sekali dilupakan dan terlalaikan oleh orang tua. Yang pertama adalah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menegakkan salat. Yang pertama adalah mengajarkan anak-anak kita untuk menegakkan salat. Ya. Dan langkah yang pertama di dalam pendidikan anak, terutama dari usia 7 tahun, itu adalah mengajarkan mereka untuk menegakkan salat. Dimulai dari tata caranya, gerakan-gerakannya, demikian pula bacaan-bacaannya, dan mengajarkan mereka waktu-waktunya. Jika dia anak tersebut adalah laki-laki, maka diajarkan untuk salat di masjid berjamaah. Dan jika anak tersebut adalah para anak perempuan, itu diawasi untuk salat di rumah, diperhatikan oleh orang tuanya. Nabi SAW bersabda, "Muru abna'akum aw auladakum bis salah wa hum abna' sab'in." Perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Ini sudah diperintahkan. Maka memerintahkan anak untuk salat pada usia 7 tahun hukumnya wajib. Orang tua memerintah anak untuk mengerjakan salat dari usia 7 tahun hukumnya wajib. Ya, karena itu perintah dari Nabi SAW. Karena pentingnya salat tersebut. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 'ashrin. Dan berikan pukulan yang mendidik kepada mereka ketika mereka sudah mencapai usia 10 tahun dan tidak mau mengerjakan salat. Ini menunjukkan lebih wajib lagi. Ya. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW tidak pernah mencontohkan bertindak keras kepada anak-anak. Dan beliau ini contoh yang terbaik dalam pendidikan anak. Orang yang sangat lemah lembut kepada anak-anak kecil. Sampai kepada anak yang bukan anak sendiri. Beliau sangat lembut ketika melihat seorang anak yang sedang menangisi
ya, burung peliharaannya yang mati. Maka dipanggil oleh Nabi SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Anak itu namanya Abu Umair. Ya Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil itu? Sambil dihibur oleh Nabi SAW. Tapi dari sisi menegakkan salat, beliau memberikan rukhsah, keringanan kepada orang tua itu. Boleh memberikan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa. Jika mereka tidak mengerjakan salat, usia mereka telah mencapai 10 tahun, maka diperbolehkan untuk diberikan pukulan yang mendidik. Ya rahimakumullah. Menunjukkan apa? Lebih wajib lagi untuk ditekankan perintah untuk mengerjakan salat kepada anak-anak kita. Dan tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada meninggalkan salat bagi anak-anak itu. Kalau misalnya mereka menumpahkan makanan tidak sengaja, ya. Atau mereka misalnya merusak sesuatu, ini tidak boleh dipukul, apalagi usianya masih kecil, 7 tahun, 10 tahun, ini tidak boleh dipukul. Karena kesalahan mereka dalam hal-hal yang ringan, ya. Cukup dinasehati, ya. Atau ditekankan dengan kalimat yang memberikan peringatan, tidak dipukul. Namun jika mereka meninggalkan salat, maka diperbolehkan. Agar hal yang demikian itu membekas kepada anak-anak tentang apanya? Membekas ini tentang wajibnya salat itu. Bukan pukulan yang membekas, ya. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka. Ya, dipisah. Dipisah di sini artinya tidak tidur dalam satu tempat. Ya. Nah, dalam satu tempat, dalam satu selimut, tidak boleh. Kalau memungkinkan dipisah kamarnya, dipisah. Kalau tidak, maka diberikan tempat-tempat tersendiri. Mungkin berbeda kasur, atau ada pembatas di antara mereka. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka seorang yang mendidik anaknya, hendaknya ketika usia mereka mencapai 7 tahun, apalagi telah mencapai 10 tahun, untuk memerintah mereka mengerjakan salat dan memberikan targhib wa tarhib. Memberikan targhib agar mereka senang mengerjakan salat, jelaskan pahalanya. Salat itu memiliki keutamaan yang besar. Allah mewajibkannya langsung kepada Rasul alaihi salatu wassalam di tempat yang tertinggi. Sebutkan hal-hal yang demikian. Maka di sini menuntut seorang ayah mengetahui apa keutamaan salat sehingga bisa menjelaskan kepada anaknya. Terkadang anak itu tidak semangat mengerjakan salat bukan karena dia tidak mau, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya keutamaan dari salat. Ya, maka dijelaskan manfaatnya, ya, pahalanya, dan menjelaskan kepada mereka dalam bentuk tarhib, memberikan rasa takut untuk meninggalkan salat. Menjelaskan kepada mereka akibat dari meninggalkan salat dan besarnya dosa orang-orang yang meninggalkan salat. Bisa dibanding-bandingkan dosa meninggalkan salat itu, ya, daripada orang yang berzina, itu meninggalkan salat lebih besar. Sedangkan orang yang berzina ini bisa dicambuk demikian. Nah, itu akan paham mereka. Atau lebih besar daripada orang yang minum khamar dan seterusnya, yang mereka sendiri
benci, mereka sendiri tidak suka untuk melakukan itu. Nah, yang demikian itu agar mereka bersemangat untuk mengerjakan salat dan takut untuk meninggalkannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, wala tarbiyah wala salah ba'da idha'atis salah. Ini kalimat yang sangat bagus ini. Wala tarbiyata wala salaha ba'da idha'atis salah. Ya, maka tidak ada pendidikan sudah. Dan tidak ada kebaikan setelah seorang anak itu menelantarkan salat. Apa gunanya ranking 1? Kalau anak itu meninggalkan salat, menelantarkan salat. Apa gunanya juara di sekolah jika mereka meninggalkan salat dan melantarkan salat? Enggak ada gunanya. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Wastabir itu betul-betul bersabar. Bersabarnya tidak putus-putus. Hari ini bersabar dengan memerintahkan mereka untuk salat, hari selanjutnya bersabar lagi. Tidak ada akhirnya sampai kita meninggal dunia. Nah, dan yang sangat disayangkan adalah banyaknya orang tua yang tidak memahami hal tersebut, ya. Lalu kemudian ya rahimani wa rahimakumullah, bermudah-mudahan di dalam perkara ini dengan alasan tidak tega, ya. Dengan alasan kasihan masih kecil, butuh untuk banyak istirahat, ya. Butuh untuk menjaga kesehatannya, lagi masih 7 tahun, ya, dibangunkan sholat subuh, apalagi dalam kondisi musim hujan. Semua itu adalah bisikan-bisikan syaitan, ya. Karena pada dasarnya jamaah rahimakumullah, yang akan bermanfaat untuk anak itu di dunia dan di akhirat adalah agamanya, terutama salatnya. Dan yang akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya juga ibadahnya, salatnya. Kalau ini tidak ditanamkan sedini mungkin, maka suatu hari dia akan menelantarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru ketika misalnya musim hujan, cuaca tidak baik, seorang ayah masih tetap membangunkan anaknya. Ini justru lebih membekas pada diri anak tentang wajibnya sholat. Ya, orang tua di musim hujan yang kencang dia bangun, dingin-dinginnya ini dia bangun, dia berwudu, dia sudah memakai pakaian sholat, dia mengenakan parfumnya, lalu dia membanguni anaknya. Nak, bangun, ayo kita sholat sama Abi masjid misalnya, tunggu reda. Kalau tidak reda kita sholat di rumah, sholat berjamaah. Ya, subhanallah, itu akan membekas pada diri anak. Dan manfaat dari itu, kalau kita tidak sempat misalnya, tidak sempat untuk memerintahkan mereka, mengajak mereka salat, anak-anak yang sudah faham wajibnya salat, dia akan pergi ke masjid sendiri. Terlebih usia 7 tahun. Salat, setelah itu baru dia melanjutkan aktivitasnya yang lain. Ini yang pertama jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah mengerjakan salat, memerintahkan mereka untuk salat. Yang kedua adalah ta'limuhul Quran, mengajarkan anak-anak kita Al-Quran. Kalau kita orang yang memiliki ilmu dalam ilmu Quran, maka itu yang terbaik. Kita ajarkan anak kita sendiri Al-Quran dan tidak memberikan kesempatan itu kepada orang. Kenapa? Karena jika kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran dan mereka mengamalkannya, membacanya dengan ilmu kita, itu akan terus mengalir setiap kali mereka membacanya, di dalam sholat, di luar sholat.
Apakah kita ingin kehilangan kesempatan ini lalu menyerahkannya kepada orang lain? Seharusnya tidak. Namun apalah daya bagi orang-orang yang mungkin sudah terlambat ilmu Al-Quran pada dirinya, karena dia dari dulu belum mempelajarinya dengan baik. Jangankan untuk mengajarkan, dirinya sendiri perlu masih belajar. Maka yang demikian langkah adalah memilihkan guru yang terpercaya, yang baik, yang benar di dalam mengajarkan Al-Quran. Ya, lalu menyerahkan putra atau putrinya kepada guru tersebut. Nah, mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, demikian pula dalam riwayat Imam Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u biha akharin. Sungguh Allah Azza wa Jalla mengangkat dengan Al-Quran, mengangkat derajat suatu kaum, sekelompok manusia dengan Al-Quran. Demikian pula Allah merendahkan sekelompok orang lagi dengannya. Maksudnya bagaimana? Mengangkat orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, sehingga memiliki rif'ah, memiliki kemuliaan. Dan Allah menjadikan rendah sebagian kaum, sebagian manusia yang mereka tidak mau mempelajari Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, kemuliaan anak kita itu pada ilmu Al-Qurannya. Pada ilmu Al-Qurannya. Bayangkan, ketika dia di pondok pesantren misalnya, yang ditanya, yang diperhatikan oleh kaum muslimin apanya? Hadisnya. Nak, berapa hadis kita hafal? Begitu? Tidak. Apakah akan ditanya oleh kaum muslimin? Berapa kitab kita baca? Atau diajak berbicara dengan bahasa Arab? Itu tidak dinilai oleh mereka. Yang lebih dinilai dan diperhatikan adalah sebagus apa ilmu seorang anak ini terhadap Al-Quran. Dimulai dari hafalannya. Demikian pula bacaannya. Maka dia akan menjadi anak yang mulia. Demikian pula akan mengangkat derajat kedua orang tuanya yang bersungguh-sungguh mengajarkan Al-Quran. Maka disebutkan dalam buku yang saya baca ini, فَإِذَا أَرَدْنَا الْخَيْرِيَّةَ وَالرِّفْعَ لِأَبْنَائِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْنَحْرِصْ عَلَى تَعْلِيمِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ. Jika kita ingin kebaikan dan kemuliaan untuk anak-anak kita di dunia dan di akhirat, bukan hanya di dunia saja, dunia akhiratnya itu, maka hendaknya kita semangat mengajarkan mereka kitabullah, Al-Quranul Karim. Dari sisi apa? Tilawatan wa hifdhan wa tadabburan wa amalan. 4 sisi. Mengajarkan dari sisi tilawahnya, membacanya dengan bacaan yang benar. Wa hifdhan, menghafalnya. Tadabburan, mentadabburinya, tahu tafsirnya, tahu maknanya. Wa amalan, dan mengamalkannya. Nah, tilawah tentu ilmu bacaan. Hafalan demikian pula. Jika sudah bacaannya bagus, maka dia akan mudah untuk menghafalnya. Dan orang tua juga harus bersemangat untuk mengoreksi dan memberikan semangat anak itu untuk menghafal Quran. Berikan mereka apa? Berikan kepada mereka hadiah-hadiah, dukungan-dukungan, penghargaan-penghargaan kepada anak yang sudah mulai menghafal Quran. Jangan
dianggap sepele itu, anak-anak yang menghafal Quran itu. Jika dianggap biasa saja, sudah hafal 1 juz dianggap biasa, 2 juz biasa saja. Setiap mereka mencapai level yang tinggi, yang di atasnya, lalu kita menganggapnya biasa saja. Atau membanding-bandingkan dengan yang lain. Berapa hafalan tak nak? Sudah 1 juz abi. Oh, masih kalah sama teman tak. Semangat lagi. Bukan begitu. Tapi diberikan apa? Ya, apresiasi, berikan mereka penghargaan, nah, entah dengan hadiah atau dengan cara yang lain, ya. Mengajak mereka kepada tempat-tempat yang menyenangkan selama tidak melanggar syar'i, itu diperbolehkan. Dan itu cara untuk mendukung mereka menghafal Al-Quranul Karim. Wa bi khassati fi hadhihi al-marhala marhalatul hifdhi. Dan yang terkhusus ya rahimakumullah di usia ini. Ini usia ya adalah untuk menghafal. Di tingkatan untuk mereka menghafal Al-Quran itu usia dari 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, para ulama-ulama kita terdahulu hampir keseluruhan mereka itu sudah hafal Al-Quran sebelum usia balik. Sebelum usia balik. Di sebagian negeri itu aib jika seorang anak sudah besar belum hafal Quran. Aib. Jadi celaan itu, belum hafal Quran. Ya. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat dari kitab-kitab sejarah para ulama, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau hafal Quran di usia 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Quran. Anak kita 7 tahun masih main kelereng, masih lari-lari. Ya, Al-Imam An-Nawawi di usia 10 tahun. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebelum balik sudah hafal. Demikian pula disebutkan bahwa Syekh Ibnu Baz, Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, itu usia beliau hafal Al-Quran sebelum balik. Ya, sebelum balik. Kita udah bolak-balik itu, belum hafal-hafal Quran. Sampai sekarang masih sulit menghafal Quran. Ya, kalau kita belum bisa, jangan kehilangan kesempatan untuk agar anak kita bisa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan orang tua. Mereka menyibukkan diri ya dengan hal-hal yang dipandang mulia dari sisi dunia, prestasi-prestasi duniawiyah, ya. Sedangkan ilmu Al-Quran itu dipandang sebelah mata. Jika prestasi mereka ketika mengaji itu bagus, dipandang biasa saja. Tapi ketika mereka punya prestasi-prestasi yang lain dari sisi dunia, ya. Juara 1 turnamen taekwondo, wah luar biasa, dimuliakan, difoto, di ini dan di itu. Giliran anaknya khatam Quran, biasa saja. Anaknya bisa menghafal setengah juz, biasa saja. Ini ketimpangan dalam memahami mana yang mulia, mana yang tidak mulia, gitu. Maka orang tua yang paham terhadap ilmu agama, demikian pula paham terhadap tuntunan-tuntunan syar'i dalam masalah ini, dalam pendidikan anak, itu mereka akan mendahulukan Al-Quranul Karim. Nah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara yang terpenting untuk diajarkan kepada anak kita adalah mendidik mereka ala ta'atillah wa ta'atir Rasul alaihi salatu wassalam. Menanamkan kepada anak kita wajibnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Biasanya kita lupa ketika mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak kita. Itu lupa menanamkan kepada mereka bahwa kebaikan ini diperintahkan oleh Allah. Demikian pula ketika kita melarang, memberikan larangan-larangan kepada anak kita. Kita lupa menanamkan kepada mereka bahwa keburukan ini
diharamkan, dilarang dalam Islam. Ya. Hal tersebut dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga apa? Ketika mereka menjalankan kebaikan, yang mereka ingat siapa? Bapaknya. Ini dulu saya diperintah sama bapakku ini. Gitu. Yang saya ingat, ya saya dulu diajarkan bapak saya. Gitu. Tapi ketika mereka melakukannya di luar rumah, anak-anak ini, yang diingat siapa? Ayahnya. Ini kan diperintahkan sama bapak. Gitu. Atau ketika mereka meninggalkan hal tersebut di luar rumah, yang mereka ingat, nanti dimarahin loh sama bapak. Ya, harusnya yang pertama kali mereka ingat, ini kata bapak. Walaupun kata bapak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini diperintahkan oleh Rasul. Ya. Ini diperintah oleh Allah. Ini dilarang oleh Allah. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu wassalam. Oleh karenanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, cara yang terbaik itu dalam mendidik anak sebenarnya adalah menyebutkan, kalau kita memberikan perintah-perintah itu diiringi dengan dalil kalau bisa. Setidaknya arti, makna dari dalil itu secara umum. Misalnya, nak, ini disebutkan dalam Al-Quran, maknanya begini. Allah memanggil orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini Allah yang wajibkan. Itu disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah misalnya. Karena orang tuanya tidak hafal, ya sudah, artinya saja. Jika hafal, ya Masya Allah, bacakan. Ya, itu yang terbaik. Demikian pula hadis. Seperti berjalan menuju masjid. Ayo jalan ke masjid, sebutkan keutamaannya, sebutkan dalilnya. Itu akan menanamkan mutaba'ah. Dia mengikuti dan mencontoh Rasul, demikian pula mengikuti ajaran Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Akan dikumpulkan bersama orang yang telah diberi nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, demikian pula para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik kelompok. Nah, ini diajarkan ya kepada anak kita, jamaah rahimakumullah. Nah, bukan ya hanya ditanamkan kepada mereka takut kepada orang tua, jangan. Jika itu yang ditanamkan hanyalah sebatas itu, dengan ancaman orang tua itu sendiri, akhirnya apa? Ya, ketika tidak ada orang tua yang mengawasinya, anak itu bisa berani dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara yang terpenting pula adalah tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil umur. Menanamkan dan mendidik mereka untuk cinta kepada para ulama dan cinta kepada pemimpinnya. Bayangkan jemaah, dari usia kecil ini prinsip harus ditanamkan. Cinta kepada ulama dan kepada wulatul umur, kepada umara. Ya, karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika seorang orang tua itu menanamkan kebencian atau menyebutkan aib-aib ulama, ya, sementara ulama adalah pewaris para nabi dan rasul, mereka mewarisi ilmu Nabi alaihissalatu wassalam. Namun kita lancang,
tidak menanamkan bahwa ulama itu harus dicintai, ulama itu ditutup aibnya jika kita mendapatkan aibnya dan seterusnya, ini akan menimbulkan keraguan pada diri anak-anak kita dan akhirnya mereka tidak memuliakan ulama. Apalagi seorang ayah atau orang tua itu justru menyebutkan apa? Kekeliruan-kekeliruan ulama ini, misalnya. Ulama ahlu sunnah. Ya, nak, sini. Ini sering dengar namanya Syekh Albani. Oh iya, iya bah. Oh, Syekh Albani itu, ini kekeliruannya 1, 2, 3. Subhanallah. Ternyata ayahnya Syekhul Islam. Di atasnya Syekh Albani dia. Akhirnya anak itu apa? Tidak memuliakan ulama. Lalu mereka dengan sebab inilah akan menjadikan apa? Menjadikan perkara yang sangat membahayakan kepada anak tersebut, karena ilmu, jamaah rahimakumullah, ilmu agama itu yutalaqqa an tariqihim, ditalaqti, diambil dari jalur mereka para ulama. Bukan hanya dengan baca buku. Silakan boleh baca buku, tapi jika hanya membaca buku tanpa ada bimbingan ulama, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Dan yang sangat kita sayangkan ya, banyaknya orang-orang di zaman ini ya, yang tidak memposisikan ulama pada hak mereka, pada posisi mereka. Sampai kita dapati ada yang sebagian orang yang mereka mengirim anaknya ke negeri-negeri ulama. Ke negeri-negeri ulama. Tapi lisannya, ucapannya menjelek-jelekan ulama. Bahkan guru dari anak itu sendiri. Ini maksudnya apa? Apa yang mereka inginkan dengan belajarnya anak-anak tersebut kepada para ulama? Lalu kemudian orang tuanya menjelek-jelekan ulama itu? Apa tujuannya? Belajar di sana. Ya, berarti hanya ingin mendapatkan gelar bahwa anak itu alumni, gitu. LC, pulang tidak mengikuti jalannya apa? Para ulama. Akhirnya pulang membawa pemikiran-pemikiran yang aneh. Karena ternyata belajar di sana hanya ingin mengambil apanya? Gelarnya saja. Jangan heran kalau sudah, walaupun gelar doktor, apalah, LCMA, ternyata tidak berjalan dengan ilmunya gurunya. Pulang jadi pentolan pimpinan hizbi yang mengajak kepada apa? Demo-demo misalnya. Jangan heran. Karena demikian jemaah. Sebelum itu, hendaknya kita kepada guru-guru anak kita dulu yang ada di negeri kita, atau di taman-taman kanak-kanak, atau di madrasah-madrasah, jaga lisan kita. Jangan anaknya mungkin disikapi kurang baik sama gurunya, pulang ke rumah dia mengadu, "Nak, Abi, tadi saya dimarahi sama guru saya, ustadzah misalnya. Itu gurumu itu, dasar." Akhirnya apa? Anak itu tidak memuliakan gurunya. Ya, anak itu tidak ada emosional terhadap gurunya, kehangatan emosional, cinta, memuliakannya dan seterusnya, yang mengakibatkan dia sulit untuk menerima ilmu yang bermanfaat dari gurunya. Maka para ulama adalah pewaris para nabi dan harus kita tanamkan untuk cinta kepada mereka. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri di sini ada dua, ulama dan umara. Para ulama yang mereka menjelaskan ilmu agama, umara
itu yang mengatur mereka. Mengatur mereka untuk menerapkan agama tersebut dan menjadikan mereka bersatu ya di atas kebenaran untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat anak-anak kita mengkonsumsi konten-konten atau bacaan-bacaan yang menjurus kepada mencela ulama, demikian pula menjurus kepada membenci penguasa dalam bentuk apapun, dalam bentuk cacian secara terang-terangan atau bentuk caci maki dalam bentuk komedian atau apapun itu, cegah mereka untuk sampai melakukannya, karena sekarang luar biasa, naudzubillah. Jika ada acara yang di situ untuk mencela pemerintah, maka acara itulah acara yang terbaik di mata masyarakat saat ini. Akan dihadiri oleh puluhan ribu orang yang ingin mendengarkan ya seorang syaitan berbicara mencela penguasa, mencela pemerintahnya, dan mereka akan mentertawakannya. Naudzubillah. Maka tontonan-tontonan seperti itu jamaah rahimakumullah akan menghancurkan agama anak kita. Jadi jika anak tersebut mereka diajarkan untuk mencintai pemimpinnya, mencintai ulamanya, ini akan mendatangkan kebaikan yang besar. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah yang bisa kita bacakan adalah ikhtiyarul madrasah. Memilihkan sekolah. Jadi sekolah itu dipilih, bukan lihat mana yang dekat. Jadi salah dalam menilai dan memilihkan sekolah itu adalah dilihat jaraknya yang paling dekat. Ya. Kalau kita mendengar ada madrasah yang di sana luar biasa bagus, gurunya bagus, hasilnya bagus, ya, walaupun jaraknya lebih jauh dari rumah kita, maka itu yang kita pilih. Bukan dilihat, Ustaz, karena ini yang paling dekat, jadi ya disitulah biar mil. Ya subhanallah. Kita ini ingin menyerahkan pendidikan anak kita, itu masa depan dia. Kalau kita biarkan anak kita diberikan ilmu yang seperti itu, habis waktunya. Apalagi di masa-masa keemasan itu. 7 tahun, 14 tahun. Ditanya, sudah usia 13 tahun ini, ditanya, berapa hafalan tak? Baru 3 juz Ustaz. Ya salam. 13 tahun, baru 3 juz. Kira-kira, ya? Selesai dia umur berapa? Kalau sudah umur 17 tahun baru mulai menghafal, jangan ditanya itu kualitas hafalan itu. Ya, maka sedih di situ. Taib. Oleh karenanya para ulama mengatakan, yang bagi lil ab ayyahris ala husni ikhtiyaril madrasah. Sepantasnya seorang ayah itu memilihkan dan bersemangat memilihkan yang paling bagus dari sekolah. Sekolah Islami misalnya, yang jelas pendidikannya, kurikulumnya jelas, gurunya juga jelas. Fayakhtarul ajwad, pilih yang terbaik, lal aqrab, bukan yang dekat. Nah ini ya, prinsip ini harus diterapkan, dan prinsip kebalikannya itu ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Dilihat dari apa? Dilihat dari yang pertama apa tadi jamaah rahimakumullah? Kurikulumnya. Jadi sebelum kita masuk, apa yang diajarkan ini? Targetnya apa? Kita harus tahu. Jangan, oh, di situ dibina, tahu ah? Pembinanya yang dilihat. Dibina oleh Ustadz Umar misalnya. Wah, bagus ini. Ustadz Umar yang bina ini, sudah masukkan. Atau dibina oleh Ustadz Fulan. Langsung, bukan. Lihat dulu
kurikulumnya bagaimana, apa yang akan diajarkan, dan seterusnya. Ya, karena zaman sekarang banyak hanya mencomot-comot nama ustadz, ternyata di dalamnya belum siap untuk memberikan kualitas. Taib. Jadi benar-benar dipilihkan. Kita punya hak untuk memilih sekolah, ya. Hak untuk memilih sekolah untuk anak kita. Maka kita perhatikan jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah kita tahu kurikulumnya bagus, pengajarnya Masya Allah, ya. Setelah itu yang selanjutnya apa? Mengikuti. Selalu mengikuti perkembangannya dan menjalin hubungan dengan pihak sekolah, dengan ustadznya. Jadi bapak-bapak sekalian, orang tua itu harus juga ada hubungan dengan ustadz, dengan guru. Jangan malu-malu. Saya tidak bisa bicara sama ustadz. Kenapa? Ustadznya bahasa apa? Bahasa Korea? Bahasa Jepang? Tidak. Ustadz. Sama-sama aja orang Makassar misalnya. Sama-sama tinggal di sini. Sehingga apa jamaah? Terhubung. Keluhannya anak di sana apa? Demikian pula perkembangannya sampai mana? Inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Melihat bukunya misalnya. Dan seterusnya. Dan ini yang sering ditelantarkan. Kebanyakannya itu kalau sudah ditaruh anaknya di pondok, taruh saja. Sudah. Nah, ini tugasnya ustadz. Yang penting saya kerja saja. Ya, pergi pagi pulang sore kasih uang. Kan ustadz, tapi SPP-nya anakku. Nah, bulan ini. Dah. Sudah selesai. Mau dia hafal Quran, enggak hafal Quran, tidak peduli. Yang penting mondok. Ya subhanallah. Yang demikian ini adalah metode yang keliru ya di dalam pendidikan anak kita, dan hendaknya kita perbaiki jamaah rahimakumullah. Dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang berilmu dan bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, bermanfaat untuk ayahnya, orang tuanya, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nasallallahu ala bina salihin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkannya dan memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Ini yang bisa saya bacakan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik. Iya, Pak. Masya Allah. Baik. Terkait membawa anak ke masjid, ya, memang hukum asalnya diperbolehkan. Membawa anak ke masjid itu diperbolehkan. Namun, ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah orang tua yang membawa anaknya ke masjid itu harus benar-benar mengawasi anaknya. Harus benar-benar mengawasi. Dan memastikan bahwa anak tersebut tidak akan mengganggu. Memang anaknya ini bisa diatur, gitu. Ya, jika dia tahu kondisi anaknya, anak yang bisa diatur, anak yang anteng, diam, tenang, ketika dibawa ke masjid dia akan duduk tenang misalnya, atau ada gerakan sedikit pun, gerakan yang wajar, tidak ribut misalnya, tidak membuat kegaduhan dan kekacauan, maka dia bawa. Taib.
Terlebih anak yang belum tamyiz misalnya. Jika dia sudah mumayyiz, sudah bisa, sudah paham, oh ini tidak bagus, ya, itu lebih mudah. Itu usia 7 tahun yang kita sebutkan tadi. Nah, kebanyakan yang mengganggu itu usia di bawah 7 tahun. Sudah tahu anaknya ribut, suka lari-lari, suka teriak-teriak, dan tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diberitahu, tapi tetap saja dibawa ke masjid. Akhirnya apa? Mengganggu jamaah. Makanya tidak boleh. Ya, jika memang anak itu mengganggu, nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, jika anaknya mengganggu, ya, mengganggu jamaah, mengganggu ibadah kaum muslimin di masjid, entah itu dengan dia lari-lari di shaf, atau dia apa namanya ribut dengan suaranya, mengganggu kekhusyuan, dan kekhusyuan itu menurut pendapat yang sahih adalah wajib. Bayangkan, mengganggu hal yang wajib dalam sholat, maka dia tidak diperbolehkan membawa anak tersebut ke masjid sampai dia nanti sudah mumayyiz, sudah tahu mana baik mana yang buruk gitu. Kalau ada alasan tidak ada yang jaga di rumah, misalnya ini, tidak ada yang menjaga anaknya di rumah sementara saya harus sholat di masjid, kata Syekh Ibnu Utsaimin, jangan sholat di masjid, sholat di rumah saja, itu bapaknya sama anaknya. Kenapa? Karena mengganggu orang itu tidak diperbolehkan di masjid. Jangankan dengan anak-anak. Kita makan apa? Bawang. Makan bawang mentah yang mengeluarkan aroma yang tidak baik, itu dimakruhkan ke masjid. Tidak boleh mendekati masjid. Akhirnya dia sholat di rumah saja. Kan begitu. Nah ini yang keliru biasa. Mirisnya itu biasa, orang tua sudah tahu anaknya ribut, dibiarkan saja. Lari-lari. Wah, acuh saja. Nah, itu dosa. Harusnya, kalau apalagi anak itu menangis misalnya, ya, biasanya tenang, tapi tiba-tiba ada kondisi, maka digendong. Kalau tidak diam, keluar. Sampai mengacaukan misalnya, ribut sekali. Taib. Jika memungkinkan, masih bisa tenang, digendong dan seterusnya, ya, maka itu di masjid. Dan dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya cucu Nabi datang ke masjid itu Al-Hasan dan Husain, itu dalil mereka yang masuk masjid gitu. Karena rumah Nabi itu langsung bersambung dengan masjid. Ya, Raudhah itu kan dengan mimbar satu pintu itu. Jadi anak beliau, cucu beliau yang datang memang. Bukan beliau sengaja bawa ke masjid. Iya. Pasti riwayatnya apa? Ketika Nabi berkhutbah, tiba-tiba Hasan datang. Ketika Nabi sholat, tiba-tiba Hasan naik. Bukan Nabi yang bawa itu. Taib. Sebagian ulama mengatakan bahkan membawanya saja itu tidak bagus. Wallahu alam. Walaupun pendapat yang benar adalah boleh membawa anak-anak selama tidak mengganggu. Nah, wallahu alam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi jangan juga apa, pengurus masjid itu jangan juga terlalu kaku misalnya. Asal ada anak-anak, asal masuk, bapaknya langsung dihardik. Anak tak berapa umurnya? Padahal belum tentu ini anaknya tenang misalnya, maunya duduk di samping abiknya, gitu. Atau langsung ya, pakai pampers enggak? Bingung. Jadi kadang orang tua itu nggak jadi sholat di situ, ya. Padahal, ya, nah itu. Ini tidak boleh juga demikian. Wallahu a'lam. Itu mungkin. Ada lagi? Atau tidak ada? Kita tutup. Baik ya, sudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tafaddalu, hafizakumullah.